Halo adik-adik, jumpa kembali. Kali ini kita akan menginjak pada materi selanjutnya, yaitu pengujian hipotesis dua sampel. Apa itu hipotesis dua sampel? Kita akan pelajari pada materi kali ini. Oke. Nanti pada sesi ini kita akan belajar tentang pengenalan dulu tentang uji hipotesis dua sampel. Kemudian kita mengenal tentang hipotesis dua sampel angka rata-rata, di mana sampelnya saling bebas. Nanti kita akan belajar tentang nilai standar deviasi populasinya diketahui, terus nilai standar deviasinya tidak diketahui, dan standar deviasinya pada dua populasinya itu berbeda. Oke. Sebagai pengantar bahwa pengujian hipotesis dua sampel itu adalah suatu pengujian di mana kita mempunyai dua sampel yang berbeda pada dua populasi yang berbeda, yang nanti akan kita uji satu persatu. Artinya tiap kelompok sampel, ini sampel ya, mempunyai ukuran tertentu, kemudian ditarik secara acak dari dua populasi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah rata-rata atau proporsi kedua populasi tersebut sama atau berbeda. Untuk yang lebih ininya kita akan terus gali lagi. Jika kedua populasinya bersifat bebas, tidak ada kaitannya contohnya, itu namanya independen, maka nanti akan disebut bahwa uji hipotesis dua sampelnya, maka sampelnya saling bebas atau independen. Uji hipotesis dua sampel yang independen. Tapi nanti jika kedua populasinya bersifat tidak bebas atau saling terikat satu dengan yang lainnya, jadi ada hubungan antara sampel satu dengan sampel yang kedua, maka nanti akan disebut uji hipotesis dua sampel, sampelnya saling terikat atau dependen. Nah, ada contoh-contohnya nih. Yang pertama, apakah ada perbedaan nih indeks prestasi antara mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki di satu fakultas? Nah, ini kalau dilihat dari kata-katanya bahwa sampelnya tidak sama. Jadi ini mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Jadi nanti ini uji hipotesisnya adalah independen. Nah, yang kedua, apakah ada perbedaan rata-rata pengeluaran antara wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik selama berkunjung ke Bali? Nah, begitu juga dengan ini, wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik itu dua sampel yang berbeda, sehingga ini adalah uji hipotesis dua sampel yang independen. Nah, bagaimana kalau omset penjualan salesman di sebuah perusahaan sebelum dan sesudah mengikuti training pemasaran? Nah, salesman ini berarti dia orang yang sama, yaitu diuji sebelum dan sesudah. Nah, makanya ini disebut terikat atau dependen. Jadi nanti ini namanya uji hipotesis dua sampel yang dependen. Begitu juga yang ini, apakah ada perbedaan proporsi barang yang rusak antara dikirim oleh PT Pos Indonesia atau jasa pengiriman swasta? Nah, kalau dilihat dari kata-kata seperti ini, maka jelas sampelnya adalah berbeda, yaitu PT Pos dan jasa pengiriman swasta. Maka ujinya nanti adalah uji independen. Nah, yang selanjutnya, apakah ada perbedaan antara take home pay antara pegawai negeri sipil dan karyawan perusahaan swasta? Nah, dilihat dari sampelnya pun sudah tahu kita berbeda, maka ini namanya uji hipotesis dua sampel yang independen. Nah, bagaimana kalau proporsi mahasiswa yang lulus UTS dan UAS untuk mata pelajaran kuliah statistik terapan? Nah, kalau dilihat dari ini kan proporsi mahasiswanya sama, yang nanti ujian UTS dan ujian UAS, sehingga ini adalah betul dependen karena saling terikat satu sampelnya untuk dua kali pengujian. Nah, itu namanya ya perbedaan antara uji independen dan uji dependen. Oke, kita belajar sekarang tentang uji sampel rata-rata, di mana sampelnya saling bebas atau dependen.
Nanti di sana akan kita mengetahui nilai standar deviasi populasinya diketahui atau nilai standar deviasi populasinya tidak diketahui. Nah, kita akan menginjak pada contoh-contoh untuk lebih menguatkan kita kepada apa sih ini, seperti itu ya. Sama seperti yang kemarin sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya, yaitu ketika kita melakukan penyelesaian uji hipotesis diperlukan langkah-langkah untuk menentukan dari awal sampai akhir penyelesaian uji hipotesis. Dimulai dari merumuskan H0 dan A1. Jadi kita tahu nanti kita rumuskan A0-nya berapa, A1-nya apa dari kata-kata yang ada di sana. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau alfanya. Kalau tidak ditentukan di soal, kita bisa memilih antara 1%, 5%, atau 10%. Nah, itu silakan nanti kalian yang akan menentukan. Semakin tinggi tingkatnya, berarti kelayakannya juga semakin rendah. Tapi semakin rendah tingkat signifikansinya, misalkan 1%, berarti tingkat kepercayaannya juga pasti akan tinggi. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan memilih uji statistik. Nah, kita lihat dari soal-soal yang ditentukan tadi, uji statistik mana yang akan dipakai. Nah, apakah kita memulai menggunakan uji distribusi normal Z atau distribusi T. Kita lihat bahwa soal tersebut mengandung sampelnya berapa. Apakah dia punya standar deviasi atau tidak. Nah, seperti itu. Apa diketahui apa tidak, bukan punya apa tidak ya, diketahui atau tidak. Kedua, selanjutnya adalah menentukan aturan keputusan. Nah, kemudian setelah aturan keputusannya diketahui, kita lihat dulu grafiknya. Kita tentukan mana titik kritisnya, mana daerah penerimaannya, mana daerah penolakan. Kemudian kita membuat keputusan dan interpretasikan hasilnya. Keputusannya dibuat dengan cara apa? Membandingkan antara nilai tabel dan nilai hitung. Ketika nanti memenuhi syarat bahwa dia ada di daerah penerimaan, berarti H0-nya diterima. Tapi kalau dia ada di daerah penolakan, berarti dia H0-nya ditolak, berarti menerima H1. Dan interpretasikan hasilnya. Nah, seperti itu langkah-langkah dalam menyelesaikan uji hipotesis. Kemudian, untuk memperdalam, untuk mengetahui tingkatan langkah-langkahnya ini, kita interpretasikan dengan contoh-contoh soal seperti ini. Oke, kita pelajari dulu nih rumus tentang nilai standar deviasinya ketika populasinya diketahui. Nah, karena populasinya diketahui, kita akan merujuk kepada nilai Z atau distribusi normalnya, yaitu rata-rata nilai sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 dibagi akar dari variansi populasi 1 per sampel 1-nya ditambah variansi variasi populasi 2 kuadrat dibagi ukuran sampel kedua. Nah, seperti ini ya rumusnya. Nanti ini dipergunakan dalam menentukan keputusan. Oke, kita contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Untuk menjawab apakah rata-rata take home pay karyawan industri sepeda motor itu lebih kecil atau sama dengan take home pay karyawan industri mobil, maka diambil sampel acak sebanyak 50 karyawan industri sepeda motor. Nah, itu berarti jumlah sampelnya ya. Sampel pertama adalah 50 karyawan industri sepeda motor dan 100 karyawan industri mobil, berarti dia ukuran sampel 2 yang 2. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, diketahui bahwa standar deviasi take home pay karyawan sepeda motornya atau tipe satunya adalah 0,4 juta dan karyawan industri mobilnya adalah 0,3 juta. Ternyata dari perhitungan sampel diperoleh rata-rata take home pay karyawan sepeda motornya adalah 5,5 juta dan rata-rata karyawan take home pay karyawan industri mobil adalah 53 juta. Nah, 5,3 juta. Nah, kita akan menjawab apakah rata-rata take home pay karyawan sepeda motor lebih kecil atau sama. Ya, kita ada kuncinya di sini ya, lebih kecil atau sama dengan take home pay. Oke, langkah pertama adalah merumuskan H0 dan H1. Berarti di sini sudah tahu ya, lebih kecil atau sama. Berarti H0-nya mu 1 lebih kecil atau sama.
sama dengan mu2. Artinya rata-rata take home pay karyawan sepeda motor lebih rendah bersama dengan karyawan industri mobil itu H0. Oke, H1-nya berarti yang berlawanan dengan H0. Kalau ini lebih kecil sama dengan, berarti ini harus lebih besar. Ya, harus berlawanan dengan H0. Jadi artinya take home pay karyawan sepeda motor lebih besar, kan berlawanan dengan dugaan yang pertama dibandingkan dengan karyawan sepeda industri mobil. Oke, kita dapat langkah pertama. Langkah kedua adalah menentukan signifikansi, karena di sini tidak ditentukan signifikansinya, kita boleh memisalkan. Oke, misalkan adalah 1% ya. Jadi tingkat kepercayaan adalah 99%. Yang langkah ketiga adalah menentukan uji statistik. Ingat yang tadi bahwa ini adalah dua sampel. Dua sampelnya, yang pertama adalah industri sepeda motor, yang kedua industri mobil, berarti dia tidak terikat, berarti independen. Karena independen dan dia merupakan di atas 30, berarti dia menggunakan Z, atau memang lebih rata-rata memang untuk independen dengan sigma diketahui itu digunakan adalah pendekatan distribusi normal atau Z. Nah, kita ambil rumusnya yang tadi ya, Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Oke, ini menentukan uji statistiknya. Yang ketiga, menentukan aturan keputusan. Nah, aturan keputusannya seperti apa? Ya, aturan keputusan ditentukan oleh besarannya alfa. Ingat ya. Dan bentuk pengujian. Bentuk pengujiannya ditentukan oleh H1. H1 berarti lebih besar. Maka pengujiannya adalah satu sisi. Karena dia lebih besar, berarti dia sisi kanan. Oke, nanti kalau andai kata ini ada soalnya adalah take home pay karyawan apakah sama dengan take home pay karyawan industri. Kalau gitu kata-katanya berarti di sini H0-nya mu1 sama dengan mu2. Sedangkan H1-nya pasti berlawanan. Kalau ini sama dengan, berarti ini tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, berarti dia dua sisi. Tapi kalau hanya lebih besar atau nanti lebih kecil, berarti dia ada pengujiannya satu sisi. Karena ini lebih besar, maka sisi kanan. Nanti kalau lebih kecil, berarti dia sisi kiri. Dengan alfa adalah 1%. Kemudian kita tuliskan ya, H0 adalah mu1 lebih kecil sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar dari mu2. Oke, kita gambar seperti ini. Ini adalah gambar distribusi normal. Kita tentukan karena dua sisi kiri dan sisi kanan. Karena sisi kanannya, maka kita tentukan di sini adalah titik kritis. Titik kritis di sini daerah penerimaan, yang di sini daerah penolakan. Karena penolakannya adalah 1%, maka daerah penolakannya alfanya adalah 0,01. Kemudian karena dia dua sisi, berarti kita bagi dua ya. Ini 0,50 atau 50% dan ini 50%. Karena daerah penolakannya di sini ada 0,1, berarti 50 dikurangi 0,01 jadi 0,49. Nah, pada skala Z, oke, skala Z, di mana kita dapat 0,49, kita dapat nilai 2,33. Dapat dari mana? 2,33 itu di sini. Kita ambilkan nilai Z. Oke. Nah, oke, seperti ini. Oke. Cari 0,49. Oke, 0,49. Nah, ini. Ya, ini. Oke. Nah, 0,49 ini, 0,49 berarti ya ke kiri adalah 2,3. Ke atasnya 0,03 jadi 2,23 ya. Di sini 0,49, ini distribusi Z. Jadi di sininya cari 0,49, ini 2,3, di atasnya 0,03 jadi 2,33. Jadi kita kembali 2,33, berarti ini adalah nilai kritis. Ini dah namanya Z tabel. Oke, kemudian kita buat keputusan. Buat keputusannya dengan cara apa? Memasukkan nilai
rumus ini sehingga kita dapat nanti Z hitung. Nah, kita masukkan ya X bar 1 berarti take home P-nya adalah 5,5 juta ya. X bar 2 5,3 dibagi sigma 1 yang ini 0,4 kuadrat, sigma 2 0,3 kuadrat, ini N1-nya adalah 50, N2-nya 100, sehingga ketika diselesaikan ini dapatnya 3,13. Nah, 3,13 itu ada di daerah mana? Berarti ada di daerah sini. Adalah di setelahnya 2,33. Berarti dia di daerah penolakan. Sehingga set hitungnya kita dapat 3,33, set tabelnya kita dapat 2,33, sehingga set hitung lebih besar daripada set tabel. Nah, di sini ya. Sehingga itu adalah kita menolak H0. Sehingga ketika kita sudah tahu menolak H0, kita bisa membuat suatu keputusan. Keputusannya apa? Bahwa rata-rata take home pay karyawan industri sepeda motor itu lebih besar. Kan ini lebih besar dibandingkan dengan karyawan industri mobil. Berarti tolak H0, terima H1. Nah, karena H1 bunyinya seperti ini, maka dibuat suatu kesimpulan seperti ini. Seperti itu. Nanti video ini bisa diulang untuk bisa lebih jelas step by step. Oke, kita lanjutkan dengan jika nilai standar deviasinya, sigmanya, populasinya tidak diketahui. Nah, ketika tidak diketahui, maka standar deviasi ini identik dengan akar dari variansi ya. Jadi kalau variansi seperti ini, akarnya berarti akar dari kuadrat. Jika sigma-nya didekatkan dengan SD, ini adalah populasi dan ini adalah sampel, jadi SD-nya adalah akar dari SD kuadrat. Nah, nanti kita mengenal standar deviasi gabungan. Standar deviasi gabungan, rumusnya seperti ini, bahwa ukuran sampel 1 dikurangi 1 dikali standar deviasi untuk sampel 1 kuadrat dikurangi ukuran sampel 2 dikurangi 1 dikali standar deviasi untuk sampel 2 kuadrat dibagi N1 kurang sampel 1 ditambah ukuran sampel 2 dikurangi 2. Inilah rumus untuk standar deviasi gabungan. Nah, kalau untuk dapatin SD1-nya, itu diperoleh dari sigma A, akar dari sigma X1 atau nilai masing-masing dibagi X barnya, rata-ratanya dikuadratkan, kemudian ukuran sampelnya semua dikurangi 1. Begitu juga kedua, yang membedakan adalah ini adalah yang pertama untuk sampel 1, ini adalah yang untuk sampel 2. Seperti itu. Oke, dicermati dulu, dicatat dulu, nanti penerapannya kita pakai contoh soal ya. Nah, kemudian ketika sudah dapat SD gabungannya, maka untuk mencari nilai standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan statistik uji distribusi T. Nah, distribusi T ini adalah rumusnya adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari standar deviasi gabungannya kuadrat dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, ingat ya, nanti kalau di distribusi T pasti akan ada derajat kebebasan. Derajat kebebasan untuk standar deviasi populasi tidak diketahui adalah N1 ditambah N2 dikurang 2. Ini standar kebebasannya, derajat kebebasannya. Oke, penerapannya seperti apa? Ini di capture dulu, kemudian nanti kita pakai acuannya ini untuk menjawab soal. Yuk kita buat kerjakan soal untuk bisa mengerti penerapan dari rumus ini. Contohnya adalah seperti ini. Sebuah swalayan menerapkan dua model pembayaran, cash dan kartu kredit. Nah, pengelola swalayan itu ingin mengetahui apakah ada perbedaan lama layanan antara tunai dengan kartu kredit. Nah, data dikumpulkan, sampel acak sebagai berikut. Kita punya 6 sampel, 5 sampelnya adalah menggunakan cash dan 6 sampelnya menggunakan kartu kredit. Nah, kita rata-ratakan ya, kita tambahkan 2 tambah 4 tambah 9 tambah 3 tambah 2 dibagi 5 itu dapat 4.
Nah, ini juga sama, ditambahin semua bagi 6 itu dapat 5. Dapat kita rata-ratakan, X bar 1-nya 4, X bar 2-nya adalah 5. Kemudian kita merumuskan H0 dan H1. Nah, di sini adakah perbedaan antara ini? Kata-kata ini merumuskan adalah mu1 sama dengan mu2. Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, jadi rata-rata lama layanan itu sama dengan cache sama dengan kartu kredit. Nah, karena H0-nya seperti itu, H1-nya adalah berlawanan dengan H0, yaitu H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya rata-rata lama layanan dengan cache berbeda dengan kartu kredit. Seperti itu ya. Kemudian dapat langkah 1, langkah 2 menentukan tingkat signifikansi sama. Kalau di sini tidak ada diketahui, kita bisa memisalkan, misalkan 10%. Dari mana datangnya 10% ya? Bila ingat prinsipnya, ketika kita semakin tinggi persentasenya berarti semakin rendah tingkat kepercayaannya, tapi semakin rendah tingkat persentasenya ya semakin tinggi. Kita anggap 10%, silakan nanti kalau diubah 5% atau 10% juga tidak masalah. Nanti akan mengikuti bentuk penyelesaiannya. Nah, oke, kita misalkan alfanya adalah 10%. Oke, menentukan statistik uji langkah ketiga ini. Statistik ujinya yang tadi kita menggunakan distribusi T. Nah, kemudian di dalamnya ada SD gabungannya. SD gabungannya dengan cara apa? Ya dengan cara seperti ini. Ingat SD 1-nya dan SD 2-nya harus dicari dulu. Oke, menentukan aturan keputusan. Nah, aturan keputusannya seperti apa? Aturan keputusan ditentukan oleh besarannya alfa dan bentuk pengujian. Nah, bentuk pengujian ditentukan oleh H1. Karena dia tidak sama, maka pengujiannya pasti akan ada dua sisi. Ingat yang tadi ya, tidak sama itu berarti dua sisi. Kalau lebih besar atau lebih kecil itu adalah satu sisi. Karena dua sisi dengan alfa 10%, kita buat H0 dan H1-nya dulu, kemudian kita buat grafik distribusi normalnya. Berarti kalau ada dua sisi, berarti ada dua titik kritis di sini, sisi kiri dan sisi kanan. Karena ada dua sisi, berarti alfanya juga pasti dibagi dua. Jadi daerah penolakannya adalah sini sebesar 5%, dan di sini juga sebesar 5%. Nah, kemudian ingat skala T, distribusi normal, kemudian DF-nya adalah N1 tambah N2, sehingga dapat nilai kritisnya 1,833. Di mana dapatnya? Oke, di mana dapatnya? Ya, kita lihat sekarang. DF N1 tambah N2, berarti N1-nya adalah 5, N2-nya adalah 6, 5 tambah 6 11, dikurang 2 adalah 9. Oke, 9 ya. Oke. Cari nilai DF-nya 9 dengan nilai penolakan 0,05. Kita lihat, kita masuk ke dalam distribusi T. Oke. Distribusi T. Oke, DF-nya 9. Oke, cari yang 0,05. Oke, ini ya. 0,05. Nah, distribusi T, ini DF-nya 9. Jadi 1.8331. 1.8331. Masukkan di sini, karena dia ada sisi kiri dan sisi kanan. Di sisi kanannya adalah plus, sisi kirinya adalah minus. Inilah namanya sisi nilai kritis. Di sini ada nilai penolakannya, di sini adalah penerimaannya, di sini juga adalah penolakannya. Nah, kemudian kita buat langkah kelima, ada membuat keputusan, di mana SD1, SD2, dan SD gabungannya kita peroleh. Dari mana kita peroleh? Yuk kita cari melalui Excel. Oke, kita buat buka Excel-nya dulu ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Oke, saya besarkan. Oke, yang pertama kita tentukan dulu cash sama sisinya. Oke, ini rata-ratanya adalah average dari dari cash. Oke, ini juga average dari kartu kredit. Nah, kemudian SD1 adalah X1 dikurang X bar 1. Jadi kita harus nyari X bar 1. Nah, X bar 1 dapat ini ya. Oke, X bar 1-nya adalah rata-rata, X bar 2-nya berarti yang sisi. Nah, kemudian
X1 min X bar 1. Jadi X1 dikali X bar. Jadi dikurangi X bar, berarti 2 dikurangi 4. Nah, kemudian yang ini 4 dikurangi 4. Begitu juga terus. 9 dikurangi 4. Yang ini 3 dikurangi 4, dapat min 1. Yang ini juga 2 dikurangi 4. Nah, kemudian ini dikuadratkan, maka hasilnya adalah ini. Min 2 kuadrat adalah min 4, 0 kuadrat 0, 5 kuadrat 25, min 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat 4. Kemudian kita jumlahkan, karena ini sigma kita jumlahkan. Oke, dapat yang ini ya. Nah, sehingga SD-nya adalah akar dari ini 34 dikurangi N min 1. N-nya adalah 5, 5 kurang 1 adalah 4. 34 dibagi 4 diakarkan. Hasilnya 2,91. Nah, begitu juga dengan S2. S2-nya berarti S2 min X2 bar. Nah, oke, X bar yang kedua. Jadi 3 dikurangi 5. 2. Terus 7 dikurangi 5, 2. 5 kurang 5, 0. 3, 8 kurang 5, 3. 4 dikurangi 5, min 1. Sedangkan 3 dikurangi 5 adalah min 2. Ya. Kemudian yang ini, nilai ini dikuadratkan. Nah, jadi min 2 kali 2, min 2, 4. 2 kuadrat, 0, 0. 3 kuadrat 9, 1 kuadrat, min 1 kuadrat adalah 1, min 2 kuadrat 4. Tadi jumlahkan semua, hasilnya adalah 22. Begitu juga ini hasilnya ini, 22 dapat, N2-nya adalah 6, 6 kurang 1, 5, berarti 22 dibagi 5, baru diakarkan dapat 2,097. Nah, kemudian ini dapat, kita dapat N1-nya 5, N2-nya 6, SD1-nya ini ya 2,91, SD2-nya adalah 2,097. Nah, kemudian kita dapatin ini dulu ya. N1 min 1 kali SD1 kuadrat. Nah, ya. Ingat ini adalah SD. Ya, belum dikuadratkan sehingga harus kita kuadratkan sehingga ini dapat. Jadi, yang ini oke, 5 dikurangi 1 dikali 2,91 kuadrat sehingga dapat nilai 34. Yang ini N2 min 1 SD 2 kuadrat dapatnya 22 sehingga N1 tambah 2 min 2 adalah 9. Kita masukkan ke dalam rumus ini, berarti 34 dikurangi 22 dibagi 9. Hasilnya adalah 34 ditambah 22 dibagi 9. Oke, hasilnya adalah 6,22. Kita masuk ke dalam presentasi tadi. SD1-nya 2,92, SD2-nya 2,10, SD gabungannya dapat 6,22. Dan nilai ini masukkan ke dalam nilai distribusi T. Distribusi T-nya adalah ya ini. X bar 1 adalah 4, X bar 2-nya 5. Yang ini gabungannya ini 6,2. Ini udah dikuadrat ya. Jadi nggak usah dikuadratin lagi. Jadi nanti double. 6,22 dibagi 1 per N1-nya 5, N2-nya 6. Ini hasilnya adalah min 0,66. Min 0,66 itu ada di mana? Berarti ada di sini ya. Dihitung, ini 0,66, THBL-nya min 1,33. Jadi T hitung itu lebih besar daripada THBL, berarti ada di sini dia. Oke, hitungnya kan min 1. Terus di sini jadi min 06 ya. Jadi ini adalah terima ada di dalam daerah penerimaan sehingga menerima H0 sehingga dapat kesimpulan adalah rata-rata lama layanan antara cash dan kartu kredit tidak berbeda atau sama. Nah, seperti itu cara untuk menerapkan uji statistik ketika nilai standar deviasinya tidak diketahui. Oke, seperti itu ya. Sekarang bagaimana kalau nilai standar deviasinya di dua populasi berbeda? Nah, dua populasi berbeda
seperti materi sebelumnya diasumsikan bahwa standar deviasi dari dua populasinya adalah sama. Jika standar deviasinya tidak sama, maka pemilihan uji statistiknya adalah sebagai berikut. Nah, ini yang tadi kan standar deviasi dari dua populasinya sama nih. Nah, ketika dia berbeda, maka ujinya pakai uji T. Nah, rumusnya adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari SD1 kuadrat per N1 sama SD kuadrat per N2. Ini ya. Sedangkan SD1 sampai SD2-nya sama seperti tadi caranya. Kemudian namun derajat kebebasannya tidak sama seperti tadi. Yang kalau tadi kan N1 tambah N2 min 2. Nah, kalau standar untuk populasinya yang berbeda, standar deviasi dua populasi berbeda, maka derajat kebebasannya menggunakan rumus seperti ini. Jadi ingat-ingat rumusnya seperti ini. Nanti kita terapkan ini pada soal. Ingat ini dulu dicari SD1 kuadrat per N1 ditambah SD2 kuadrat per N2, kemudian ditambahkan, kemudian dikuadratkan, dibagi. Nah, ini juga hasil kuadratnya ini dulu, kemudian dibagi N1 per N1 dikurang 1, kemudian cari ini SD kuadrat 2-nya per N2 dikuadratkan, dibagi N2 per N1, kemudian ini tambahkan hasilnya tadi, ini dibagi atas dan bawah. Seperti dapatlah DF. Nah, kemungkinan kalau nanti DF-nya berupa pecahan, jadi harus dibulatkan ke bawah. Ya, ke bawah. Umumnya lazimnya dirurun ke bawah. Seperti apa maksudnya? Yuk kita simak contoh berikut. Oke, contohnya adalah panitia penyelenggara membuat perlombaan gerak jalan yang diikuti puluhan pemuda dan lansia. Untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan jarak yang ditempuh, itu dalam kilometer per jam oleh pemuda dan lansia, ada data-data seperti berikut. Nah, ini jumlah kelompok pemuda yang ikut lomba gerak jalan. Ini kalau lansianya, seperti ini data-datanya kami dapat ada 12 data. 9 data dari lansia, 12 data dari pemuda. Nah, lansianya seperti ini sehingga X bar satunya dapat rata-rata dari semuanya adalah 6,44 dan rata-rata ini semuanya di arah pemudanya adalah 9,42. Nah, SD1 dan SD2-nya kita ambil seperti ngitung Excel tadi ya. Nanti kita lihatlah di Excel untuk mencari SD1 dan SD2. Kemudian kita merumuskan H0 dan H1. H0 dan H1 berarti penyelenggara apakah ada perbedaan. Nah, apakah terjadi perbedaan? Namanya ada perbedaan berarti ya dan tidak. Berarti sama dengan. Apakah satu sama dengan yang kedua. Rata-rata jarak tempuh lansia apakah sama dengan pemuda. Yang H1-nya berarti berbeda dengan H0 sehingga mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya rata-rata jarak tempuh lansia tidak sama dengan pemuda. Nah, kemudian langkah kedua menentukan tingkat signifikansi. Silakan ini. Kita misalkan alfanya adalah 10%. Oke. Kemudian menentukan uji statistik. Karena sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 seperti tadi, maka rumusnya adalah yang T. Distribusi T X bar 1 min X bar 2 dibagi akar dari SD1 kuadrat per N1 tambah SD2 kuadrat per N2. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Terus menentukan aturan keputusan. Aturan keputusan ini ditentukan oleh besarannya alfa dan bentuk pengujian. Bentuk pengujian ditentukan oleh H1. H1 yang tadi adalah tidak sama dengan, maka pengujiannya adalah kalau tidak sama dua sisi kiri dan sisi kanan dengan alfa adalah 10%. Karena dua sisi berarti alfanya per 2. Karena penolakannya ada 5% kiri dan 5% kanan. Kemudian kita menghitung nilai DF. Oke. DF-nya adalah SD1 kuadrat per N1 tambah SD2 kuadrat per N2 dikuadrat per SD1 kuadrat per N1 dikuadratkan dibagi N1 min 1 ditambah SD kuadrat
per N2, kemudian dikuadratkan dibagi N2 dikurang 1. Nah, ini dapatnya dari mana? Yuk kita cari melalui Excel lagi. Oke. Sorry, untuk ininya saya ternyata tidak menghadirkan. Silahkan menggunakan cara yang seperti tadi. Nah, cara seperti tadi yang saya sudah utarakan sebelumnya, mencari SD1 dan SD2 karena rumusnya sama, tinggal caranya kita gunakan Excel biar lebih cepat. Nah, pada kasus yang ini kita dapat SD1-nya sebesar 3,32, SD2-nya kita dapat 1,62. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini sehingga dapatnya adalah 10,88. Nah, karena 10,88 seperti saya bilang tadi pembulatannya adalah ke bawah, maka DF hasilnya LASIM-nya dibulatkan ke bawah, maka hasilnya adalah DF-nya 10. Karena alfanya per 2 maka jadi 0,05 sehingga diperoleh nilai 1,812. Dapat dari mana 1,812? Kita lihat tabel T. Ingat DF-nya 10 dengan alfanya 0,05. Kita cari tabel T. Oke. Nah, DF-nya 10, 0,05. Oke. Nih. Jadi 1,8125. Oke, 8. Oke, saya ulangi. 1,8125. 1,8125. Ya, 812 satu di sini. Oke, diperoleh harga seperti itu sehingga kita lihat gambarnya bahwa ini adalah distribusi normal di bawah, karena dua sisi ada dua titik kritis, di tengah adalah daerah penerimaan H0, di sebelah sisi kiri dan sisi kanan merupakan daerah penolakan H0. Kemudian daerah penolakannya adalah 0,05, daerah kritisnya adalah pada skala DF 10 yang tadi kita dapat 1,812 dan nilai kritisnya, sehingga kita masukkan keputusannya dengan cara apa? Masukkan rumusnya untuk memperoleh nilai T hitung. SD1-nya dapat 3,22, SD2-nya 1,62, X bar 1-nya 6,44 tadi ya, X bar 2-nya 9,42, N1-nya 9, N2-nya adalah 12. Masukkan rumus tadi ke dalam rumus distribusi T, sehingga kita memperoleh nilai minus 2,478. Nah, minus 2,478 ada di mana? Berarti ada di sini dong. Oke, ada di daerah penolakan yang sebelah kiri. Sehingga nilai T hitungnya min 2,478, nilai tabelnya min 1,812. Sehingga nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, ada di daerah penolakan, maka ditolak H0-nya. Karena ditolak H0-nya berarti kita bisa membuat keputusan bahwa rata-rata jarak tempuh lansia tidak sama dengan pemuda. Seperti itu ya. Oke. Semoga bermanfaat. Silakan video ini bisa di-rewind, dicatat, di-capture sehingga bisa lebih memahami lagi. Sekian dari saya. Terima kasih.